Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 11 RPH 4 ya. Perkenalkan, nama Ibu Yana Agustina Eskom yang akan mengampu pelajaran basis data selama 1 semester ini. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan selamat datang di kelas 11. Selamat datang di kelas yang pendidikannya lebih tinggi dari kelas sebelumnya. Itu artinya kalian juga dituntut untuk lebih serius lagi, untuk lebih eh, semangat lagi belajarnya, walaupun keadaannya kita sampai saat ini masih belajar di rumah ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap mencari ilmu. Amin. Oke, sebelumnya pada pertemuan ini Ibu mau memperkenalkan dulu yang namanya basis data ya. Nah, basis data itu apa sih? Basis data itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan data ya, pengelolaan di mana si data-data ini biasanya itu diatur, kemudian diklasifikasikan, dikelompok-kelompokkan agar nanti ke depannya atau tujuannya itu data tersebut bisa didapatkan dengan mudah dan menjadi informasi yang berharga. Oke, itu ya kurang lebihnya. Dan kenapa kita harus belajar basis data ya? Memang basis data itu sangat dekat dengan kita gitu. Contohnya kalau misalkan diibaratkan di kehidupan kita itu kayak kita punya lemari baju ya. Lemari baju itu seperti basis data. Kenapa? Karena di sana kita lihat ya ada sekat-sekat, kemudian ada wadah-wadah di mana si wadah tersebut bertujuan atau fungsinya harus sama ya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, basis data itu seperti sebuah lemari. Kalau misalkan kita lemarinya ada lima bagian. Yang pertama mungkin kita pasti bagian yang pertama paling atas itu adalah baju-baju yang kita gunakan untuk keperluan sekolah, misal baju seragam. Nah, kemudian tingkatan yang kedua, misalkan kita biasanya digunakan untuk baju-baju jalan-jalan gitu ya. Yang ketiganya misalkan baju untuk tidur, baju tidur. Keempatnya misalkan celana-celana. Yang kelimanya misalkan yang lain-lain yang berkaitan dengan pakaian kita. Nah, itu ya. Jadi yang namanya basis data itu seperti sebuah lemari di mana di dalamnya itu ada wadahnya, ada datanya. Kayak gitu. Oke, coba kita lihat ya. Ibu akan share sebuah modul basis data. Nah, modul ini bisa kalian nanti download ya di Google Classroom-nya, di mana modul ini memuat beberapa bab ya, di mana bab ini adalah bab yang akan kita pelajari selama semester selama 2 semester ke depan ya, kayak gitu. Oke. Di sini ada bab 1 yaitu tentang konsep basis data ya. Konsep basis data ini artinya mengemukakan basis data itu apa, tujuannya apa, buat apa, kayak gitu ya. Nah, terus kaitan hubungannya dengan anak SMK atau dengan jurusan RPL itu apa? Nah, itu semuanya kita dapatkan dari konsep basis data. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk bab 1 ini, kegiatan pembelajarannya kita mengamati, merumuskan, menjelaskan, dan mengkomunikasikan mengenai
konsep basis data ya, juga tentang hierarki basis data. Nah, tujuannya kalian sebagai siswa tentunya harus mampu mengamati ya, mampu merumuskan, menjelaskan dan mengkomunikasikan mengenai konsep dan hierarki basis data. Gitu ya, amin. Mudah-mudahan tercapai. Oke, lanjut ya. Nah, kita materi yang pertama itu adalah konsep basis data ya, konsep dasar basis data. Jadi yang namanya basis data itu sebenarnya terdiri dari dua kata ya. Ada basis, ada bata. Maaf, ada data. Nah, si basis ini artinya gudang atau tempatnya atau wadahnya. Kalau misalkan kita tadi punya lemari ya berarti lemarinya. Nah, sedangkan data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek ya, seperti manusia, hewan, barang dan sebagainya. Kalau tadi dikaitkan dengan lemari ya berarti datanya itu baju-baju kita tadi, ada baju seragam, baju jalan-jalan misalkan, baju tidur, dalaman, kerudung dan sebagainya. Itu adalah datanya ya. Nah, si basis data ini ya memiliki elemen-elemen yang penting ya. Ya, yang pertama itu adalah basis data sebagai inti dari sistem basis data. Betul. Karena nantinya ketika kalian berkaitan dengan basis data dan basis datanya itu banyak, maka akan kita dapatkan yang namanya sistem basis data. Ya. Sistem basis data ini adalah sistem yang mengatur basis data, mengatur banyaknya basis data. Nah, oke, yang kedua kemudian ada perangkat lunak untuk perancangan dan pengelolaan basis data. Tentu saja ya, elemen dari mata pelajaran basis data ini dia punya perangkat lunak. Apa sih? Ya, perangkat lunaknya yang pertama itu ada exam. Ya, biasanya itu digunakan kita untuk membuat basis data dengan bahasa pemrograman MySQL. Ada juga Oracle, kemudian ada SQLite, kemudian ada apa lagi? Banyak ya. Semuanya itu banyak aplikasi untuk mendukung dan mengelola basis data. Nah, selain itu juga elemen penting dari konsep ini yaitu perangkat keras yang mendukung operasi pengolahan basis data. Iyalah, yang namanya basis data itu ketika banyak informasi dan data yang di dalamnya itu tentunya kita harus amankan dengan apa? Dengan cara kita simpan ke perangkat kerasnya kayak gitu. Nah, dan elemen terpenting yang terakhir itu adalah manusia ya. Kenapa manusia sangat penting? Karena manusia ini adalah pemakainya atau pengelola dari basis data kayak gitu ya. Nah, itu merupakan konsep dari basis data ya. Basis data itu adalah mekanisme penyimpanan yang sangat sistematis ya. Jadi kalau misalkan kita punya barang-barang yang penting, kita tidak mungkin naruhnya di mana aja, nggak mungkin karena tentunya kita harus melihat barang penting ini seberapa pentingnya. Contohnya misalkan basis data selain lemari itu rumah ya, rumah juga basis data. Betul, kenapa basis data? Karena rumah itu wadahnya, sedangkan datanya itu ada kita, misalkan sebagai penghuninya, ada meja-meja, ada kursi, ada lemari, itu semuanya datanya dan tidak mungkin gitu ya. Di dalam rumah, lemari kita berserakan di mana aja, nggak mungkin ya kayak gitu. Pastinya semuanya punya wadahnya masing-masing, punya ruangannya masing-masing. Tidak mungkin lemari baju disimpan di ruang tamu, enggak ya. Yang jelas lemari baju pasti disimpan di kamar, kursi pasti disimpan di ruang tamu, karpet pasti di ruang eh, nonton TV misalkan. Nah, itu adalah contoh dari konsep basis data ya, kayak
gitu. Oke, jadi kira-kira ngerti nggak basis data itu apa? Insya Allah bakalan ngerti ya. Kalau misalkan di RPL-nya, basis data itu seperti kita punya file-file. Misalkan file semester sekarang disimpan di drive A. Terus misalkan file semester kemarin disimpan di drive B dan seterusnya. Nah, itu adalah konsep dari basis data ya. Mengatur beberapa data agar nantinya data tersebut bisa diambil lagi, bisa dicari lagi dengan mudah. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah konsep dari basis data. Oke, di sini ada permasalahan ya. Misalkan Andita gemar mengoleksi film bioskop Indonesia. Koleksi yang dimilikinya mulai tahun 2015 sampai 2017. Koleksi tersebut disimpan di dalam folder komputer bertahun-tahun, ya, berdasarkan tayangnya. Nah, sehingga ketika mencari atau menambah koleksinya, dia tidak kesulitan. Apakah hal semacam ini sudah dikatakan konsep basis data? Oke, jawabanmu gimana? Bisa ya, jawabannya adalah bisa karena dia datanya itu adalah koleksi filmnya, sedangkan klasifikasinya dia menyimpannya berdasarkan tahun tayang. Nah, itu contoh dari konsep basis data. Kemudian permasalahan yang kedua, temukan contoh lain tentang konsep basis data yang ada di lingkungan. Banyak ya, banyak, termasuk di ruangan ini, di lab sendiri ini adalah basis data. Kenapa basis data? Karena di dalam lab ini dengan wadah ukuran ruangan misalkan 4 meter kali 4 meter, di sini Ibu punya data-data seperti CPU, meja, kursi, AC, ya. Kemudian apalagi laptop, lemari. Nah, ini adalah basis datanya gitu. Karena memang fungsinya dari ruangan lab ini adalah menyimpan komputer atau menyimpan alat praktek kayak gitu. Oke, kira-kira ngerti tentang basis data ya? Basis data itu adalah pengelolaan file-file, pengelolaan dari data-data dengan sistem klasifikasi atau pengelompokan agar nantinya dari data tersebut dapat ditemukan informasi dan dari data tersebut juga informasi ditemukan dengan sangat mudah. Oke, karena ini berupa video ya, jadi silahkan ada kuis ya. Nah, kuisnya kalian cukup jawab di kolom komentar ya. Pertanyaannya adalah, kalau misalkan kalian mempunyai sebuah lemari buku ya, maka konsep dari basis datanya itu seperti apa? Silahkan jelaskan di kolom komentar. Oke? Oke, kalau gitu sekian pembelajaran hari ini ya, tentang konsep pengenalan dulu, nggak apa-apa. Silakan tulisnya diisi. Oke, kalau ada pertanyaan bisa hubungi via WhatsApp atau misalkan di kolom komentar juga insya Allah Ibu jawab ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.